Shalom, selamat sore semuanya. Kali ini kita bertemu kembali dalam ngobrol santai ya. Kayaknya udah lama kita nggak ada ngobrol-ngobrol. Nah, kali ini ketepatan ada momen Gondang Distrik Naposo HKBP Palembang Distrik 15 Sumbaksel. Sore ini kita akan bertemu sama salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Ini ada Kak Naomi Lumbenggal. Halo Kak. Halo. Oke. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai nih sama Kak Naomi ya hari ini ya. Jadi kita akan tanya-tanya nih seputar Kak Naomi udah 3 hari ya kurang lebih di Palembang ya. 3 hari ya. Khususnya kemarin sama hari ini yang full banget di acara Gondang Naposo HKBP Distrik 15 Sumbaksel. Mungkin sebelumnya Kak Naomi bisa agak berkenalan diri dulu nggak? Oke. Ya, namaku Naomi Borulumban Gaul, tapi kebetulan sekarang sudah menjadi Nyonya Sitohang. Ya, Nyonya Sitohang. Saya kebetulan untuk acara Gondang Naposo ini sebagai narasumber bagaimana menjelaskan dan mempraktekkan tortor yang sesungguhnya di dalam Gondang Naposo nanti dilakukannya. Jadi saya memberikan materi seminar dulu, menerangkan bagaimananya, lalu habis itu kita workshop bersama nanti. Workshop bersamanya itu nggak cuma tortor aja, tapi tentang musik gondang sabangunannya juga gitu, pengenalan itu. Oke, jadi narasumber mengenai tortor ya, Ya, lebih ke tortor. Nah, tadi agak disinggung Nyonya Sitohang. Nyonya Sitohang ya. Iya. Kalau nggak salah satu narasumbernya juga ada Abang Sitohang juga ya? Iya betul, kebetulan dia juga menjadi narasumbernya di mana dia menjelaskan nanti itulah apa gondang itu seperti apa, terus isi dari Gondang Naposo itu seperti apa gitu, urutan-urutannya seperti apa gitu. Oke, berarti ada keterkaitan ya antara gondang sama tortor? Sangat jelas akan ada keterkaitannya. Oke, boleh ceritain dikit nggak sih Kak? Kayak mana sih maksudnya kita kan kalau orang awam ya, saya pun orang Batak kan nggak terlalu paham ya tentang tortor, tentang gondang kayak gitu. Boleh nggak sih kalau panjang lebar kan nanti ada di link deskripsi ya tentang seminarnya ya, betul. nanti boleh diklik di bawah. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain sedikit gambaran umum yang ketika kalau kita tortor tuh ini nih orang langsung minimal bisa kenal sekilas gitu, boleh? Oke, sebenarnya tortor itu adalah ucapan doa seharusnya gitu kan. Cuman orang mengatakan oh ini menari dancing gitu. Harusnya tidak seperti itu, tapi tortor itu adalah ucapan doa di mana nanti ada gerakan somba, gerakan membuka tangan, lalu nanti ada gerakan siboru, lalu ada gerakan embas seperti itu. Karena yang digunakan untuk dalam Gondang Naposo pun itu. Nanti repertoarnya untuk urutan-urutannya nanti musiknya itu ada gondang mula-mula, terus gondang mangaliat, lalu gondang inti dari isinya. Misalnya kayak di Gondang Naposo ada yang minta request untuk lagu gondang Hata Sopisik, lalu habis itu Hasaton si Tio-Tio. Seperti itu. Jadi sangat keterkaitan antara manortor dengan gondang itu sendiri untuk Gondang Naposo. Gitu. Tapi kalau kita berbicara tortor secara umum ya, sering kalian kalau tortor itu, tortor kan identik sama Batak nih ya, tapi kalau saya sering lihat di pesta atau di apa, kayak lebih sering ya tortor sekedar cuman ada musik, terus lagunya pun ya lagu-lagu pop zaman sekarang. Nah itu aku sebenarnya agak sedikit penasaran ya, mungkin yang di rumah juga penasaran. Sebenarnya itu gimana sih Kak? Apakah itu dibenarkan masih dalam tortor atau memang itu kayak tortor tapi yang udah lebih modern dan sudah modifikasi ya? Oke, sebenarnya kalau tortor itu bisa untuk musiknya itu sekarang udah banyak yang lebih modern. Tapi di zaman dahulu kala gitu, apalagi untuk Gondang Naposo dia harus menggunakan gondang sabangunan, which is itu yang ada itu di mana Taganing, Sarune, dan Ogung yang ada dalam hal itu. Tidak ada keyboard seperti itu gitu. Kalau misalnya di pesta kan sekarang udah ada keyboard, mungkin itu menjadi pengembangan sebenarnya. Tapi yang sesungguhnya harusnya seperti itu, karena ini Gondang Naposo, jadi gondang sabangunan lah yang dibuat, bukan instrumen ada keyboard segala macam. Itu nanti ensemble yang lain, menurut aku gitu. Terus di mana manortornya pun kita kemarin hari ini nanti dilatihnya adalah tentang bagaimana cara sebenarnya, gitu. Karena kan yang sekarang ini udah agak, menurut saya itu sudah melenceng gitu. Mungkin dengan perkembangannya zaman memang boleh, tapi alangkah baiknya di saat kita menggunakan ini untuk Gondang Naposo harusnya sesuai dengan yang zaman dahulu kala gitu menurut saya gitu. Jadi pattern-patternnya tuh harus benar gitu. Jadi nanti diajarin dalam workshop itu bagaimana pattern yang benar, bagaimana melipat tangannya, bagaimana mengulik tangannya, lalu apa artinya semua, karena gerakan tortor itu sebenarnya ada artinya gitu. Satu contoh, misalnya kita marsomba.
marsomba itu kan. Marsomba itu kita harus bener-bener gini dan tangannya pun tidak seperti ini, tapi pergelangan tangan yang bergerak dengan baik. Jadi kan kadang orang suka udah mulai gini ya, gini diginiin atau gini. Atau kayak gini. Padahal artinya padahal artinya adalah dari kita untuk mulai jadi selalu seperti itu dan selalu ke atas seperti itu. Terus bagaimana cara membuka tangannya seperti itu. Aku jelasin di workshop itu. Oke, nanti boleh. Kalau penasaran bisa lihat di workshop, betul, di link di bawah ya. Nah, berarti singkat aja ya. Berarti emang sebenarnya tortor itu yang udah ada lama dan emang sebenarnya budaya Batak yang merupakan sebuah doa atau ucapan syukur tadi ya. Cuman berhubung berjalannya waktu mungkin udah dimodifikasi dijadikan sebuah hiburan kayak gitu. Iya, betul. Nah, kakak kan kemarin udah ngikutin ya acara Gondang Naposo Distrik 15 Sumbangsel ya. Iya. Menurut kakak nih dari Naposo atau pemuda-pemuda gereja HKBP di Distrik 15 ini yang mengikuti nih, gimana nih? Apakah mereka sebenarnya itu udah tahu tentang tortor itu atau emang baru tahu juga di sini tentang tortor itu? Aduh, aku merinding. Karena memang sebenarnya gini, Gondang Naposo itu menurut saya hampir punah di dalam gereja HKBP, tidak pernah ada lagi. Hampir ya mungkin ada beberapa kecil, tapi ini luar biasa di mana menurut saya ini pertama kalinya sebuah HKBP distrik terutama Sumbangsel yang memberikan hal ini, di mana notabene pemuda-pemudinya atau naposo-naposonya yang mungkin tahu hanya sekedar tahu, dan akhirnya mereka banyak diskusi sama saya kemarin, Kak, oh gitu ya caranya. Soalnya gini, sampai atributnya saja perempuan lah, katakan perempuan, dia harus mengenakan mandar atau yang namanya sarung. Iya. Jadi kan kerasa banget kayak di Bonapasogit kan. Jadi dibuat itu. Jadi dan malam itu terjadi luar biasa gitu. Semua menikmati dan adrenalinnya kepicu banget supaya sampai bilang mereka, gila ya Kak, ternyata boru Batak seperti ini ya gitu. Terus laki-lakinya pun bagaimana caranya menggunakan ulos lagi hotangnya gitu. Terus dia belajar menjadi Raja Parahata. Dimana itu kan harus ngomong pakai bahasa Batak ya. Secara ini di Palembang ya kan. Jadi harus belajar lah dia, belajar umpasa. Umpasa itu maksudnya pantun-pantunnya orang Batak. Bagaimana cara meminta gondang kepada Pargoci. Pargoci itu pemain musik gondang itu sendiri. Kayak gitu. Jadi luar biasa deh pokoknya. Luar biasa luar ya. biasa. Nah, berbicara tentang luar biasa tadi. Pesan kakak sih buat Naposo Distrik 15 Sumbangsel ini khususnya, atau untuk Naposo-Naposo di luaran sana lebih umumnya tuh mengenai budaya tortor dan gondang ini apa sih Kak? Simpel Kak. Cuman ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Selesai. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Ini nih para Naposo kita ya. Sebenarnya bukan Naposo aja ya, sebenarnya orang yang sudah berkeluarga atau orang tua pun udah banyak yang agak tergerus ya tentang budaya tortor, budaya gondang atau budaya Batak lainnya ya. Nah, selanjutnya yang terakhir nih ya, karena ini masih dalam suasana gondang Distrik 15 Sumbangsel untuk Naposonya. Pesan dan kesan kakak selama mengikuti acara ini, atau gimana sih perasaan kakak ikut andil atau ikut menjadi bagian dalam acara itu gimana Kak? Aku turut bangga, aku turut bahagia. Semoga ini menjadi kegiatan rutin di dalam distrik 15 Sumbangsel untuk Naposo itu sendiri. Karena masalahnya gini, generasi muda kita itu kan di Naposo itu akan berganti nih tahun ini. Mungkin siapa tahu sudah ada yang berganti, sudah gabe, sudah menjadi pasangan di saat Gondang Naposo ini kan. Siapa tahu dia dapat rokap gitu kan. Nah tahun depan siapa tahu bisa berlanjut lagi supaya generasi kita pemuda atau Naposo HKBP tidak hilang. Tidak pergi kemana-mana, tetap mencintai budayanya, tetap mencintai ajaran agama Tuhan yang diberikan di HKBP. Itu aja. Oke, berarti harapannya juga ke depannya ini menjadi satu program rutin lah ya. Betul. Program rutin yang bisa diadakan oleh HKBP Distrik 15 Sumbangsel atau mungkin seluruh HKBP yang ada di sini ya. Karena betul. Kan HKBP pemuda HKBP ya identik dengan pemuda Batak gitu ya. Pemuda Batak kayak kakak bilang tadi, ikuti kemajuan zaman tapi jangan tinggalkan budaya. Jadi kayak semboyan kita ya, Gondang Naposo HKBP Martuhan, Maradat, Mardongan. Oke. Jadi thank you banget nih Kak Naomi ya, sebuah kesempatan yang sangat berharga sekali untuk Naposo HKBP Distrik 15 Sumbangsel, juga teman-teman yang lain juga untuk yang menyaksikan ngobrol santai kali ini. Terima kasih Kak Naomi, semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi. Amin. Lebih banyak lagi seminar-seminar yang lain tentang tortor, tentang gondang, atau mungkin kalau lihat profilnya kan kayak konduktor choir, mungkin kita bisa diajarin lah ya nyanyi kayak gimana ya. Bisa ketemu lagi nanti kan. Oke, terima kasih. Thank you.
Shalom.